Selamat pagi adik-adik semua, Shalom! Yeay! Wow, senang ya kita bisa bersama-sama kembali pada hari ini memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan karena itu kita pun mau beribadah kepadanya dengan sukacita ya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya di dalam hati kita masing-masing. Yuk kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, Tuhan memanggil kita loh. Dan Dia memanggil nama kita satu-satu. Dengar nggak panggilan Tuhan? Dengar nggak nama kita disebut? Yuk kita naikkan pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya. Nyanyikan dengan sukacita ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Wow, sukacita ya. Tuhan memanggil kita loh. Satu persatu Dia panggil kita. Dia sangat mengasihi kita dan Dia kenal kita. Yuk kita naikkan pujian ini lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Yes. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Ya, luar biasa ya. Ketika Tuhan memanggil kita, menyebut nama kita, kita jawabnya apa? Yes, iya. Karena Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Sebagai satu keyakinan kita, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Yuk bangkit berdiri ya, kita naikkan pujian ini ya. Yuk. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran.
haleluya, kita percaya ya. Yuk naikkan pujian dengan sukacita. Mari kita angkat suara kita memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan dan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay! Dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Ya, adik-adik, kita mau katakan, Tuhan, karena di dalam namamu ada keselamatan kekal, maka kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau merenungkannya siang dan malam. Yuk kita naikkan pujian ini sebagai bentuk pernyataan kita kepada Tuhan. Dan juga kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dan juga memberikan persembahan. Ya, yuk. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau,
Yesus, inilah kerinduan kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Dan kasih kami kepada Tuhan ditunjukkan dengan kami sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Mau dengar firman Tuhan. Dan mau melakukan firman Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Inilah hati kami. Inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Salam sehat. Semua bersuka cita, bukan? Dalam memuji Tuhan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk sungguh-sungguh, tentu kita harus berikan perhatian lebih pada apa yang kita lakukan atau kita kerjakan. Untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh itu, tentu kita harus memperhatikan dengan baik segala hal yang kita lakukan, kita dengar, kita pelajari, kita tanyakan kejelasannya, dan kita pikirkan atau pertimbangkan. Nah, segala hal yang kita lakukan ini disebut menyimak atau simak. Sehingga kita mendapatkan keputusan atau kesimpulan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik mungkin akan bertanya-tanya, apakah simak atau menyimak ini mudah dilakukan? Jawabannya adalah ya dan tidak. Bila selama ini adik-adik sudah biasa melakukan, mendengarkan, mempelajari, mikirkan, tanya, dan mempertimbangkan dengan baik segala hal dengan kebenaran firman Tuhan, itu berarti adik-adik sudah menyimak dengan baik hal yang ada dan tentu akan mendapatkan keputusan atau pemahaman yang benar. Ada orang yang cepat mendapatkannya dan ada pula yang perlu beberapa waktu. Untuk dapat menyimak dengan benar, tentu kita akan mendapatkan banyak tantangan loh, yaitu konsentrasi, gangguan dari pikiran lain yang muncul, gangguan dari sekitar kita, dan sekarang ini gangguan dari gadget, dan ada lagi loh dari diri kita sendiri, kemalasan atau tidak kepedulian kita. Itu akan dapat membuat kita tidak menyimak dengan baik. Untuk contoh yang lebih nyata dan jelas, marilah kita saksikan bersama video dari kisah Alkitab saat Maria menyimak kabar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Diambil dari Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Sehingga Maria dapat mengerti apa rencana dari Allah dalam hidupnya. Mari kita saksikan bersama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, seperti Maria yang akhirnya mendapatkan pengertian dari rencana Allah dalam hidupnya, demikian juga kita akan Allah mampukan untuk mendapatkan pengertian akan segala hal yang kita hadapi jika kita mau menyimak dengan baik, dengan melakukan, mendengarkan, mempelajari, memikirkan, tanyakan, dan pikirkan atau pertimbangkan semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Maria mampu menyimak dengan baik karena memiliki dasar firman Tuhan yang baik, sehingga karunia Allah yang disampaikan kepadanya tentang akan lahirnya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, melalui dirinya dapat Maria terima dan syukuri. Karena itu, mari mulai sekarang kita mau memberi perhatian dan simak dengan baik kondisi yang sedang kita hadapi melalui kebenaran firman Tuhan dengan cara melakukan segala hal yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan ataupun orang lain dengan benar dan penuh kasih. Mendengarkan dengan baik segala hal yang sedang disampaikan kepada kita. Mempelajari hal tentang firman Tuhan ataupun pengetahuan yang baik untuk bakal masa depan adik-adik. Tanyakan dengan sopan dan teliti segala hal yang belum jelas, sehingga kita tidak salah memahami. Lalu yang terakhir, pikirkan. Kaitan semua yang sudah kita pahami dengan kebenaran firman Tuhan sebagai pertimbangan. Karena kita mau menyimak kondisi yang kita hadapi dengan baik, maka percayalah, Tuhan akan memampukan kita mendapatkan pengertian dalam menghadapi kondisi itu dan bersukacita dengan hasilnya yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kebenaran dari bunyi firman Tuhan minggu ini terdapat dalam Amsal 1 ayat 5. Singkat ya adik-adik, Amsal 1 ayat 5. Bunyinya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita ulang 2 kali. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang yang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi. Bye-bye. Ona ngapain? Hah? Lagu ya? Ona lagi nyanyi. Oh, rasanya lagunya kenal. Itu kan lagu di nyanyian rohani kita. Ya, hanya kami puji gitu. Ya kenapa? Joyful, we adore thee. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Kenapa? Dengan lagu itu kenapa? Itu lagu keren banget. Maksudnya, siapa yang keren? Iya, yang nyiptainnya. Oh, emang ada ceritanya? Itu nada-nadanya itu dibuat sama Bapak Beethoven. Oh, iya. Itu ya hebat ya. Iya. Opi tahu nggak Bapak Beethoven itu? Kenapa Ona bilang keren? Keren karena dia ada masalah dengan telinga. Tahu dong. Iya. Hebat ya. Bapak Beethoven itu tuli. Iya, tapi bisa gimana caranya ya? Iya, itu makanya kok bisa ciptain nada-nada yang begitu indah. Iya. Bisa kita nyanyi. Sampai sekarang pun kita bisa menyanyikan dan bisa menyentuh hati. Betul. Padahal Berarti kan ada usaha yang sangat sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Bapak Beethoven. Usaha yang sungguh-sungguh. Walaupun ada rintangan pasti, kan sulit tuh. Iya. Tapi gimana ya? Iya. Bisa Gimana? nyanyi, bisa ciptain nada. Iya. Lagunya, waduh keren banget ya. Iya, kita yang nggak tuli aja susah. Iya. Hebat. Tuhan hebat. Betul, Bapak Beethoven tuh sungguh-sungguh banget ya. Iya. Artinya kalau sungguh-sungguh kita kerjakan itu, wah hasilnya luar biasa. Iya, dan sama seperti Bapak Filipus. Hari ini kita belajar ya. Iya, betul. Bapak Filipus begitu juga. Iya, dia memberitakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Iya, pokoknya dengan sungguh-sungguh. Tahu nggak dasar kesungguhan itu apa, Pit? Dasarnya itu adalah cinta Tuhan. Betul, dilakukan seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Pokoknya, Dan dilakukan karena sudah diselamatkan. sudah Tuhannya. keren. Iya. Ini baru Dan keren. pasti mendatangkan sukacita. Ya, ini penting. Betul. Seringkali orang melakukan tapi tidak ada sukacita. Wah, berarti nggak sungguh-sungguh tuh. Oh, iya. Kalau sungguh-sungguh pasti sukacita. Pasti sukacita. Dan Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan dimuliakan. Sukacita, Tuhan dimuliakan. Betul. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh Iya, ya. betul sekali. Ya. Dengan sukacita, ya. Ya, semua bersukacita dan Tuhan dimuliakan. Ya, sungguh-sungguh sukacita. Ya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menyimak dengan seksama firman-Mu, sehingga kami mengerti. Dan tolong kami untuk memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan mau kita dengan seksama mendengarkan firman-Nya. Kita dengan seksama mendengarkan apa maunya Tuhan. Sama seperti Maria yang mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena Maria punya hati yang mengasihi Tuhan, akhirnya Maria berkata, "Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku." Ya, kita naikkan pujian ini ya, menunjukkan bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. I love you Jesus deep down in my heart. Ya, bangkit berdiri ya.
kehendak Tuhan. Ya, adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita naikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Dengan seksama memberikan hati untuk Tuhan. Sehingga engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.